Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental BDNN kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari Bank Danamon ini, yaitu bergerak di usaha perbankan. Jadi sumber income-nya itu adalah memberikan kredit atau interest income, habis itu ada penyewaan safety box, administrasi tabungan, transfer, dan lain-lain, dan pertukaran kurs. Oke, untuk segmen usaha atau marketnya ada di Indonesia. Untuk terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Bank Danamon ini. Kepemilikan sahamnya dimiliki oleh MUFG Bank sebesar 92,47%, masyarakat sebesar 7,53%. Oke teman-teman, kita masuk ke segi pendapatannya atau revenue-nya. Teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2019 cukup beragam ya teman-teman dari segi pendapatannya. Dan di 2020 ini kuartal 3 kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, kita bisa mendapatkan mengalami penurunan 1,9%. Dan kita asumsikan jika kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun untuk Bank Danamon ini mengalami penurunan 4,1%. Which is ini masih sangat bagus ya teman-teman di masa pandemi ini. Dari segi pendapatan Bank Danamon masih mengalami koreksi sedikit saja ya teman-teman. Oke, dari segi net profit kalau kita lihat dari 2014 sampai 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan ya teman-teman. Dan di 2020 ini kuartal 3 mengalami penurunan 42,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan seperti tadi, jika kita asumsikan kinerja kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun Bank Danamon mengalami kerugian 52,8%. Which is memang di sektor perbankan di masa pandemi ini memang mereka yang terpukul ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat lagi dari segi asetnya teman-teman, 2014 sampai 2020 cukup beragam ya. Dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan dari segi aset sebesar 1,6%. Dari segi hutangnya mengalami kenaikan 3,1%. Which is ini masih bagus ya teman-teman dari segi hutangnya. Terus dari segi modal mengalami penurunan sebesar 3,1%. Oke teman-teman, kalau di sektor perbankan ada hal-hal yang rasio-rasio yang perlu kita lihat, yaitu adalah NPL, CAR, sama LDR. Jadi kalau dari tiga ini, yang pertama kita lihat dulu dari NPL gross-nya. Jadi NPL gross-nya ini sebenarnya hampir tidak mengalami perubahan ya teman-teman. Terus dari NPL netnya mengalami perubahan menjadi lebih rendah, which is ini bagus ya teman-teman. Yang disarankan di BI pun di bawah 5%. Sekarang ini dari yang tahun sebelumnya di 2,41 menjadi 1,38, which is ini bagus ya teman-teman dari segi NPL-nya. Dari segi CAR-nya kita bisa lihat juga dari modalnya di 22,54 menjadi 24,88, which is ini juga bagus ya teman-teman, mengalami kenaikan. Yang disarankan BI pun hanya sebesar 9%. Terus dari LDR-nya dari yang 96,48 menjadi 88,7, which is ini juga sangat bagus di masa pandemi. Artinya apa? Ini kan loan to deposit ratio ya teman-teman. Jadi pinjamannya itu dikurangin, jadi uang yang beredar di masyarakat pun dikurangin ya teman-teman. Jadi mereka lebih banyak simpan dana dulu, yang dimana di masa pandemi ini pasti ada kredit macet yang cukup signifikan ya teman-teman. Jadi dari segi perbankan ini mereka menahan dananya, which is ini sangat bagus. Oke teman-teman, kita lihat dari summary laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama dari NPM atau net profit margin, teman-teman bisa lihat dari NPM Bank Danamon ini di sebesar 9,49% ya, atau 9,5%. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan 1 kali lipat lebih ya teman-teman. Terus kalau kita bandingkan secara rata-ratanya, mungkin 3 tahun terakhir memang rata-rata untuk NPM ini di 20% ya dari segi Bank Danamon ini. Nah, jadi untuk di tahun ini yang dimana di masa pandemi mengalami penurunan 50% ya, 50% lebih.
Terus dari NPM ini maka untuk EPS-nya juga mengalami penurunan menjadi 206, ya ini which is memang 1 kali lipat lebih ya teman-teman. Dan membuat pernya itu juga mengalami kenaikan signifikan ya teman-teman. Jadi 16,39. Hal ini juga disebabkan oleh harganya juga menurun ya di 2020 ini. Jadi sisa 16,39. Habis itu dari segi book value-nya teman-teman kita bisa lihat untuk book value-nya di 4.536. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 3380, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya masih di 0,75. Which is ini masih bisa dikatakan murah ya, yang dimana PBV-nya masih di bawah 1. Kalau kita secara lihat dari rata-ratanya, untuk BDN ini rata-rata memang juga masih di atas 0,8 ya dari segi PBV-nya. Terus dari segi DER-nya 3,47, which is ini juga masih sangat bagus ya teman-teman. Yang dimana kalau perbankan saya biasanya sih masih di bawah 5 atau di bawah 10, itu masih sangat bagus dari segi DER-nya. Karena yang dimana mereka menggunakan hutangnya mereka untuk mendapatkan profit ya teman-teman. Dari segi ROE-nya kita bisa lihat untuk ROE-nya di 4,55%, which is ini juga mengalami penurunan 1 kali lipat ya teman-teman, yang dimana rata-ratanya pun dari 3 tahun terakhir memang rata-rata dari ROE-nya di 9 sampai 10%. Jadi which is ini juga mengalami penurunan 50%. Terus dari ROA-nya tinggal 1,02%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga BDNN di 3380, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya sekitar Rp5.000. Jadi untuk BDNN ini masih memiliki margin of safety sebesar 48%. Oke teman-teman, sebelum kesimpulannya, jadi ini ada request yang teman-teman sudah masuk, dan untuk berikutnya saya mungkin akan mengcover dari BBKP terlebih dahulu. Dan jika teman-teman mungkin bisa di voting juga untuk kode saham yang ingin saya analisa selanjutnya. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisanya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi ini kesimpulannya teman-teman. Yang pertama adalah dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa dari BDN ini saya masih berikan status oke, karena saya melihat perusahaan ini masih bisa bertahan 5-10 tahun ke depan. Dari segi GCG saya berikan status oke karena tidak adanya kasus hukum. Yang kedua adalah adanya pemegang saham mayoritas ya teman-teman. Terus dari segi revenue saya berikan status oke juga, walaupun mengalami penurunan, tetapi penurunannya masih tidak signifikan. Kalau secara net profit saya berikan status no karena mengalami penurunan udah lebih dari 50% ya jika saya asumsikan pakai yang tahunan. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena mengalami kenaikan, dan which is dari segi DER-nya pun masih di bawah 5 ya teman-teman. Untuk book value saya berikan status oke karena harga sekarang dijual di bawah book value-nya. Untuk secara sektor tadi sudah saya sampaikan juga, untuk NPL, CAR sama LDR-nya masih sangat bagus ya teman-teman. Untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BDNN masih sangat royal membagikan dividennya kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BDNN ini? Jawabannya adalah teman-teman, secara valuasi sebenarnya sudah sangat bagus. Tetapi karena saya sudah memegang beberapa sektor bank, jadi untuk BDNN ini udah saya tidak lakukan investasi. Tetapi kalau secara valuasinya memang masih sangat bagus. Terus yang kedua adalah yang perlu hati-hati juga adalah dari BDNN ini saham yang beredar di masyarakat itu sangat sedikit teman-teman. Jadi untuk transaksi jual beli harian mungkin agak sedikit kecil ya teman-teman dibandingkan dengan sektor bank yang lain. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.